Halo semuanya, selamat datang di Risma Podcast, tempat kita ngobrol santai, jujur, dan apa adanya tentang kehidupan mahasiswa. Karena hidup kuliah itu bukan cuma tentang datang ke kelas dan ngerjain tugas, tapi juga tentang menemukan versi terbaik dari diri kita. Hari ini kita bakal bahas pertanyaan yang sering banget muncul di kalangan mahasiswa. Ikut organisasi, bikin nilai turun gak sih? Atau mungkin kamu pernah dengar orang bilang, udah fokus kuliah aja, ngapain ikut organisasi? Di sisi lain, ada juga yang bilang, kalau cuman kuliah doang, nanti pas lulus kalah saing. Nah, sebenarnya yang benar yang mana? Kalau menurutku, masalahnya bukan di organisasi atau akademiknya. Masalahnya ada di cara kita mengatur prioritas. Organisasi itu memang ngasih banyak pengalaman yang gak diajari di kelas. Kita belajar komunikasi, belajar kerja sama tim, belajar memimpin, belajar menyelesaikan masalah. Bahkan belajar menghadapi orang dengan karakter yang berbeda-beda. Skill seperti itu nantinya akan sangat berguna saat masuk dunia kerja. Tapi kalau karena organisasi kita jadi sering bolos kuliah, tugas terbengkalai, atau belajar hanya semalam sebelum ujian, berarti ada yang perlu dievaluasi. Begitu juga sebaliknya, kalau kita hanya fokus kuliah tanpa pernah mencoba pengalaman di luar kelas, kita mungkin punya IPK yang bagus. Tapi kadang kita belum terbiasa bekerja dalam tim, berbicara di depan banyak orang, atau mengatur sebuah program. Padahal dunia kerja seringkali melihat lebih dari sekadar nilai. Bagaimana cara menyeimbangkannya? Menurutku, ada beberapa hal sederhana yang bisa dilakukan. Pertama, kenali kapasitas diri. Nggak semua orang harus ikut 5 organisasi sekaligus. Kalau kamu ngerasa satu organisasi saja sudah cukup, itu nggak masalah. Yang penting, kamu bisa menjalankannya dengan maksimal. Kedua, gunakan kalender atau to-do list. Catat jadwal kuliah, deadline tugas, rapat organisasi, sampai waktu istirahat. Kalau semuanya ada jadwalnya, kita jadi lebih mudah menemukan mana yang harus didahulukan. Ketiga, jangan menunda pekerjaan. Seringkali kita merasa kewalahan, bukan karena kegiatannya terlalu banyak, tapi karena semuanya dikerjakan di detik terakhir. Tunda tugas, presentasi ditunda, laporan ditunda. Akhirnya, semua menumpuk dalam satu waktu. Keempat, berani berkata tidak. Kadang kita takut dianggap gak aktif. Padahal, menjaga kesehatan fisik dan mental juga penting. Kalau memang jadwalmu sudah penuh, gak apa-apa menolak tugas tambahan dengan cara yang baik. Kamu gak harus selalu mengiyakan semua hal. Pada akhirnya, organisasi dan akademik bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Keduanya bisa berjalan beriringan kalau kita tahu tujuannya dan kita bisa mengatur waktu dengan baik. Ingat, setiap mahasiswa punya jalan yang berbeda. Ada yang aktif organisasi dan tetap berprestasi, ada yang memilih fokus akademik, ada juga yang sambil magang, bekerja, atau membangun bisnis. Gak perlu membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Yang penting adalah kamu terus berkembang menjadi versi terbaik dari diri kamu sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan episode hari ini. Ini adalah Risma Podcast, tempat kita berbagi cerita, belajar bersama, dan bertumbuh sebagai mahasiswa. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat menjalani perkuliahan dan jangan lupa, sukses bukan tentang siapa yang paling sibuk, tapi siapa yang paling konsisten.